lebih dominan ke merah. Terus juga sudah saya siapkan dua, ini sudah mulai di sini. Waktu saya genggam sampai terkejut saya. Bawah naik ke atas itu bagaimana? Ini sudah menyentuh di bagian tengkuk kepala saya ini belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan kembali mengulas tentang fosil Gallikelor dan Mustika Lipan. Oke, untuk pembahasan tentang fosil Gallikelor dengan Mustika Lipan sudah sering saya ulas di video-video sebelumnya ya. Namun kali ini berbeda, saya akan mengulas keduanya dan menunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Ya, sebelum saya mulai tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada yang selama ini telah mensupport saya di dalam setiap video-video yang saya sajikan. Oke, langsung saja, ini saya sudah siapkan dua fosil Gallikelor yang berukuran kecil dan ukuran sedang. Namun yang ukuran sedang ini agak tipis tapi sudah mengkristal ya teman-teman. Nah, tembus di senter cahaya. Warnanya agak kemerahan, lebih dominan ke merah. Terus juga sudah saya siapkan dua Mustika Lipan hitam. Nah, ini asli Mustika Lipan hitam. Jika dipegang ada rasanya dan sudah pernah saya ulas di konten-konten saya sebelumnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat bagaimana reaksinya jika Mustika Lipan dipadukan atau dijadikan satu dengan fosil Gallikelor. Ini saya sudah memegang Mustika Lipannya, Mustika Lipan hitam. Ini satu jodoh, saya pegang keduanya. Jika ini ditaruh di atas telapak tangan atau digenggam begini, maka reaksi yang kita rasakan ada rasanya, entah itu merayap-rayap. Ini sudah mulai di sini. Waktu saya genggam sampai terkejut saya. Ini dan rasa yang kita rasakan atau dirasakan pada saat menggenggam Mustika Lipan sudah pernah saya ulas atau bahkan sering saya ulas di konten-konten saya sebelumnya teman-teman ya. Lalu bagaimana jikalau ini saya jadikan satu dalam satu genggaman bersama fosil Gallikelor? Saya coba yang mengkristal dulu. Nah, ini rasanya tetap sama, ada, maksudnya tetap ada rasanya, tapi berbeda teman-teman. Rasanya berbeda. Untuk rasa yang seperti kesemutan atau merayap-rayap, itu menjadi seperti kalau kita rasakan, seperti ada gelombang energi yang menyebar ke dalam tubuh kita. Tapi ada sedikit rasa yang merayap-rayap di bagian sini. Ini ada sedikit. Tapi lebih dominan kalau saya rasakan ada gelombang yang seperti katakanlah, kalau digambarkan itu susah ya, seperti gelombang-gelombang yang dirasakan di seluruh tubuh. Seperti sedikit denyutan-denyutan di seluruh tubuh. Jadi tubuh ini rasanya ini seperti nyut begitu teman-teman. Nah, ini reaksi yang saya rasakan. Nah, buat sahabat-sahabat bisa mencobanya yang mempunyai Gallikelor dan mempunyai Mustika Lipan, bisa dicoba. Entah itu rasanya sama dengan apa yang saya rasakan atau berbeda. Mungkin jika Mustika Lipannya itu berbeda, karena ini kebetulan yang saya punya ini Mustika Lipan warna hitam teman-teman. Nah, ini untuk yang saya rasakan dengan fosil Gallikelor yang sudah mengkristal, yang agak tipis ini ya. Lalu bagaimana dengan fosil Gallikelor yang belum mengkristal? Ini juga bagus fosil Gallikelornya, cuman tidak mengkristal. Saya rasakan dulu. Ya, rasanya sama teman-teman. Seperti ada denyutan di badan, bukan di satu titik, bukan denyutan di satu titik dada, tangan, kepala, punggung dan lain sebagainya, tidak. Tapi seperti badan ini, tubuh ini berdenyut. Nah, seperti itu yang saya rasakan. Ya, saya rasakan saya lebih fokus lagi.
dan semakin fokus, ternyata yang saya rasakan ini seperti pada saat meditasi, pada saat detik-detik naiknya kundalini. Buat sahabat-sahabat yang pernah mendalami ilmu meditasi tentunya ngerti ya tentang bab kundalini, apalagi buat yang sudah mendalaminya tentunya paham rasanya kebangkitan kundalini mulai dari tulang ekor bawah naik ke atas itu bagaimana. Ya, ini yang saya rasakan. Ini bahkan ini sudah naik mencapai hampir ke kepala. Ini sudah menyentuh di bagian tengkuk kepala saya ini belakang ini. Ini teman-teman. Dan mungkin reaksi-reaksi yang saya tunjukkan ini, dari ini saya taruh dulu ya, mustika lipannya saya taruh di dalam botol. Ini gali-galonnya saya taruh dulu. Mungkin ini juga belum pernah ada yang mencoba ya. Kalaupun sudah pernah ada yang mencoba dan sudah pernah ada yang membuktikan, saya sendiri juga tidak tahu. Mungkin ada atau mungkin juga tidak. Karena saya lihat di mana-mana itu saya belum pernah menjumpai, saya pribadi maksudnya belum pernah menjumpai pembuktian atau eksperimen semacam ini. Dan ini sudah saya buktikan, ternyata reaksi rasanya itu begitu. Pada saat mustika lipannya saya genggam, mustika lipan saja, seperti wajarnya mustika lipan, ada pada saat saya genggam pas jelas sekali di sini merayap seperti ada yang merayap-rayap. Setelah saya satukan menjadi satu dengan fosil Galli Kelor, di tubuh saya ini seperti ada denyutan halus, tapi sangat jelas, halus tapi sangat jelas, nyut 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 begitu. Dan setelah saya fokuskan lebih dalam lagi, ternyata seperti pada saat kebangkitan kundalini dari tulang ekor belakang itu naik, atau mungkin pada saat kita meditasi atau pada saat tafakur menaikkan kundalini, itu bisa untuk media membantu menaikkan kundalini. Mungkin kira-kira begitu ya teman-teman ya. Saya sendiri kurang paham, tapi yang saya rasakan begitu. Karena ini saya tidak pernah mengetahui dan belum pernah mendapatkan pelajaran hal semacam ini. Ini hanya yang saya temukan sendiri, bagaimana seandainya jika fosil Galli Kelor dijadikan satu dengan mustika lipan. Ternyata itu yang saya rasakan. Dan memang sangat benar-benar terasa seperti pada saat bangkitnya kundalini dari tulang ekor belakang naik ke atas pada saat meditasi begitu. Kembali lagi pada perkiraan saya tadi, atau mungkin jika mustika lipan dijadikan satu dengan fosil Galli Kelor, mungkin sangat cocok untuk membantu sebagai media cepatnya untuk kenaikan kundalini. Dan memang secara alami mustika lipan ini juga mempunyai energi yang agak sedikit agresif, kuat, sehingga sangat cocok sebagai pemicu teman-teman ya. Juga fosil Galli Kelor yang mempunyai energi alami yang sangat positif, selain buat penguat, juga menetralisir energi negatif sehingga lebih mempercepat atau mudahnya kundalini untuk naik teman-teman. Mungkin kira-kira begitu. Ya, ini hanya perkiraan saya saja ya teman-teman ya. Belum saya buktikan bagaimana pada saat meditasi dengan memegang mustika lipan yang dijadikan satu dengan fosil Galli Kelor. Yang jelas perlu kita coba teman-teman ya. Oke, untuk perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.